kan. Jadi memang fungsinya secara umum lebih ke perbandingan nilai-nilai analog, di mana nilai-nilai analog ini itu bisa berasal dari fungsi input output analog. Jadi selama ini kita baru belajar fungsi input output digital logika 1 dan 0, di mana logika 1 direpresentasikan dengan nilai tegangan 24 volt dan logika 0 adalah nilai tegangan 0 volt. Ya, kalau seperti itu rasanya memang jadi terbatas fungsinya, hanya bisa mendeteksi apakah sensornya high atau low. Outputnya juga terbatas, hanya bisa menyalakan dan mematikan. Sementara fungsi perbandingan itu memiliki aplikasi yang lebih luas, yaitu untuk melakukan proses terhadap input dan output analog yang dihubungkan ke PLC. Di mana input dan output analog itu bisa berupa sensor yang memiliki tegangan antara 0 sampai 10 volt atau arus antara 4 sampai 20 mA. Outputnya juga bisa berupa suatu aktuator yang diaktifkan dengan tegangan di antara 0 sampai 10 volt ataupun aktuator yang diaktifkan dengan arus antara 4 sampai 20 mA. Oke, untuk fungsi perbandingan kita bisa lihat ini di sini ya, fungsi perbandingan. Nah, ini adalah fungsi perbandingan. Jadi kalau secara secara pengertiannya ya kita cuma membandingkan. Tapi sebelum kita masuk ke fungsi perbandingan, kita juga perlu mengetahui pengalamatan integer. Integer itu adalah bilangan bulat, yaitu yang tidak mengandung koma dan nilainya itu berada di antara, untuk kasus PLC di sini adalah min 32.768 sampai dengan 32.767. Dan kita bisa menyimpan nilai-nilai tersebut di persen MW. Contohnya ini ya, kalau mau lihat, kita lihat di sini. Kita lihat di sini, kita tempel di sini. Kita tempel di sini. Nah, ini adalah operasi untuk memasukkan nilai integer ke alamat persen MW tadi. Misalkan saya mau memasukkan nilai 10 ke persen MW 0, maka caranya adalah kita ketik persen MW 0 titik 2 sama dengan 10 ya. Oke, ini bisa dilihat ya, ketiknya seperti ini. Mungkin yang lain bisa coba juga. Nah, ini pilih yang ini, lalu ketik ini. Silahkan dicoba, kalau ada masalah bisa langsung disampaikan ya. Diketik yang ini. Jadi kita masukin alamat integer dulu ke persen MW 0. Jadi bisa diibaratkan persen MW 0 itu wadahnya itu bisa diisi angka dari min 32.768 sampai 32.767. Nah, nanti kita membandingkannya adalah wadah-wadah tersebut ya. Oke, silakan dibuat. Sudah belum? Udah pada dibuat belum ini? Belum Pak, bener Pak. Oke. Nah, ini kita masukin nilai dulu. Dan ingat, kita bisa masukin nilainya di antara rentang tadi. Dan ini nggak mesti 10 dimasukin ke persen MW 10 ya. Mau dimasukin ke persen MW berapapun bisa. Mungkin bisa dicek juga ini kira-kira persen MW itu sampai berapa ya. Apakah dia sampai 10.000 sampai 9999 ya, dicek sendiri. Oke, jadi ingat ya, sintaknya atau programnya adalah persen MW sekian. Sekian itu artinya mau diisi 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, tapi ada batasnya ya. Jadi nggak mungkin bisa diisi persen MW min 5 atau min 1. Itu titik 2 sama dengan kita masukkan nilai
yang mau dimasukkan ke persen MW tadi. Oke, kalau sudah, kita coba lagi masukin angka yang lain. Kita coba lagi masukin. Jadi kita pilih ini ya, comparison block. Jadi comparison block ini kalau ditempelkan di bagian kanan dia jadi fungsi perbandingan. Nah, saya mau buat ini lagi. Saya mau buat, kita coba ini sampai berapa ya? Ada nggak ya 10.000? Kita iseng aja. Misalkan di sini nggak ada ya, yang 10.000 nggak ada. Bagaimana kalau 9999? Nggak ada juga ya. 9999 nggak ada. Ya kita tanya, persen berapa ya kira-kira? Persen MW 1000 ada nggak ya? 1000 sekali 5 ada MW 1000 ya, jadi itu cirinya. Dan ini kita tempelin ke sini. Kalau kebesaran gini malah bingung. Oke, jadi kita bisa lihat. Nah, ini saya hapus saja. Ini contoh kita memasukkan nilai MW 10 ke MW 0 ya. Oke, lalu saya tambah rangnya. Saya masukkan MW yang lain, misalkan tadi MW 1000 bisa kan? Bisa otomatis. Coba kalau misalkan persen MW 5000 ada nggak? 3 misalnya. Nggak ada, 5000 nggak ada. Coba kita lihat 4999. Nggak ada juga. Nah, ini kadang-kadang nggak. Ya, jadi kita masukin MW biasa aja. Persen MW 100 titik 2 sama dengan 3 ya. Kita bandingkan, kita nanti mau bandingkan nilai 10 dan 3 ya. Jadi ingat ya, yang dibandingkan itu bukan 0 dan 100, tapi yang dibandingkan adalah 10 dan 3, nilai yang dimasukkan ke nilai MW 0 dan MW 100. Ini kita sudah buat, kita buat rang baru, dan saya mau mau gunakan fungsi perbandingan untuk mengaktifkan output ya. Saya mau membandingkan MW 0 dengan MW 100. Perbandingannya itu bisa sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, atau tidak sama dengan. Nah, sekarang saya mau buat ini, apakah persen MW 0 lebih besar daripada persen MW 100? Jadi kalimatnya itu seperti ini. Fungsi perbandingan itu kurang lebih if then ya. Kayak alamat if then. Maksudnya apa if then? Ya, kita bisa lihat di bahasa pemrograman jika. Ya, jadi bacanya gini. Jika MW 0 lebih besar daripada MW 100, maka Q00 akan menyala. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kadang-kadang kalau bikin programnya kayak gini, malah kadang-kadang seperti nggak berfaedah. Kenapa nggak berfaedah? Karena ya kita juga udah sama-sama tahu bahwa pasti ini benar.
Ya, bahwa yang namanya MW0 dalam kasus ini pasti lebih besar dari MW100. Kenapa? Karena 10 itu lebih besar daripada 3. Tapi ini hanya sekedar contoh. Oh ya, satu lagi, jangan bingung, ini tandanya di sininya itu cuma lebih kecil ya. Jadi apapun bentuk perbandingannya, ini kotaknya itu sudah dari sananya tulisannya lebih kecil. Jadi jangan bingung kenapa saya tulis lebih besar, di sini tulisannya lebih kecil. Ya. Nah ini jadi kurang lebih seperti ini fungsi perbandingan. Jadi langkah pertama kita membandingkan dua buah bilangan integer. Ya, dalam kasus ini nilai yang kita bandingkan adalah nilai 10 dan 3. Nilai 10 kita masukkan dulu ke persen MW0 dan nilai 3 kita masukkan dulu ke persen MW100. Sehingga ketika kita buat rangnya seperti ini, maka pernyataannya akan berbunyi seperti ini. Jika persen MW0 lebih besar dari persen MW100, maka Q00 akan menyala. Nah, kita cek apakah benar ya. Login seperti biasa. Sama ya. Kok login ya? Sorry, lawan simulator. Nah, sorry, saya kebiasaan langsung ke PLC. Ini kalau login dia nggak connect ya. Oke, kita close dulu, tapi ini lama ya. Lagi slow respon ini cancel. Kita launch simulator. Ya, jadi kalau simulasi kita launch simulator ya. Kalau mau masukin ke PLC kita login. Dan jangan lupa start controllernya. Jadi mau baik dia dimasukkan ke PLC ataupun cuma simulasi, kita tetap harus start controllernya. Nah, kita lihat di sini, ini langsung nyala. Ya. Jadi nggak diapa-apain dia langsung nyala karena ini sesuai dengan apa yang tertera di sini, 10 lebih besar dari 3. Jadi kan pernyataannya jika 10 lebih besar dari 3 lampu menyala. Oke, sekarang saya coba ini bisa nggak ya dirombak di sini. Misalkan saya mau lihat apakah MW0 sama dengan MW100 ya. Apakah MW0 sama dengan MW100, change modification ya. Dia langsung mati. Kenapa? Karena 10 itu ya kan beda sama 3. Jadi karena syarat yang nggak terpenuhi, yaitu jika MW0 sama dengan MW100 maka lampu menyala. Ya tentu saja lampu tidak akan menyala karena MW0 itu isinya 10 dan MW100 itu isinya 3. Nah ini kita biasain aja notasi-notasinya. Jadi nanti notasinya itu ada yang tadi lebih besar sama dengan, lebih kecil juga pastinya nggak akan nyala ya. Kita langsung aja di sini. Terus kalau fungsinya langsung yes aja. Jadi biar cepat ya kita bisa. Jadi kita langsung ubah-ubah di sini. Terus kalau misalkan lebih kecil sama dengan, kita tulis aja lebih kecil sama dengan ini. Nanti kita modifikasi seperti ini. Apakah MW0 lebih kecil sama dengan MW100? Enggak ya. Karena 10 tidak lebih kecil sama dengan 3. Nah, satu lagi adalah tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan, tulisannya kayak gini. Ini harusnya menyebabkan lampu menyala. Kenapa lampu menyala? Karena 10 sama 3 itu beda. Jadi jika persen MW0 tidak sama dengan persen MW100 isinya, maka lampu akan menyala. Ya, itu adalah fungsi perbandingan. Jadi untuk fungsi perbandingan sekali lagi dia berfungsi untuk membandingkan dua buah integer atau bisa juga dua buah boolean. Tapi yang seperti saya bilang, ngapain sih kita bandingin boolean? Karena apa? Karena nilai boolean kan 0 sampai 1 ya. Kayaknya kurang berfaedah juga kalau misalkan kita bandingkan. Jadi memang yang biasa kita bandingkan adalah nilai integer. Atau nanti kita akan belajar nilai float ya. Dimana nilai float itu kita konversikan dulu ke integer. Tapi untuk saat ini kita fokus ke integer dulu. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung aja ditanyakan. Ya udah pada coba ya.
Sudah. Oke ya. Jadi saya rasa mudah-mudahan pengertiannya bisa dipahami dan oke. Jadi kita di sini udah belajar yang pertama adalah memasukkan nilai integer ke wadahnya. Wadahnya itu persen MW 0, persen MW 1, persen MW 2, 100, 1000 tadi kayaknya bisa. Jadi bisa dilihat bahwa banyak sekali wadah yang bisa dipakai. Jadi kalau mau bikin skripsi atau mau bikin tugas, jangan khawatir kehabisan wadah. Tapi ingat yang bisa dimasukkan adalah nilai min 32768 sampai 32767. Seandainya saya memasukkan nilai lain, apa yang terjadi? Ini nanti kalau misalkan gini dia bisa lihat ada helpnya sih. Tapi kita masukkan nilai misalkan, saya memasukkan nilai 100.000. Itu nggak bisa. Jadi kita lihat kita nggak akan bisa masukin nilai 100.000 di sini. Kalau 10.000 masih bisa. 10.000 masih bisa. Jadi ingat bacanya ini dimasukkan ke sebelah kiri. Oke, nah sekarang selanjutnya kita ternyata juga bisa membandingkan nilai value atau nilai perhitungan dari timer dan counter. Ya, jadi kemarin kita sudah belajar tentang timer dan counter, tapi sebenarnya kita juga bisa membandingkan nilai-nilai value dari timer dan counter itu secara langsung. Oke, kita bisa modif. Saya harus matikan dulu controllernya dan kita stop simulasinya. Kita buat timer yang paling simpel dulu. Kita buat timer yang paling simpel dulu. Ini saya hapus aja. Atau udah insert aja. Kita buat timer yang ini, misalkan saya iseng aja pakai persen M0, lalu saya mau buat timer pulse. Nah, jangan lupa untuk timer pulse kita pakai function block ini, dan ini kita buat tipenya ini pulse aja. Pulse resetnya 10, waktunya 1 detik dan gak usah retentif. Oke, nah apa yang kita bandingkan di sini? Yang kita bandingkan di sini adalah nilai value dari timer. Walaupun sebenarnya kita juga bisa membandingkan nilai preset dari timer. Nah, sekarang yang penting adalah apa sih pengalamatannya? Value dari timer itu alamatnya apa ya? Nah, kita lihat di sini, ini nggak usah dihapus, nggak apa-apa. Jadi ini buat sarana ngebanding-bandingin. Saya mau membandingkan value timer. Nah, untuk bisa tahu timer berapa yang kita pakai, kita lihat di sini. Ini adalah persen TM0. Jadi kita pakai TM0 ya. Jadi jangan sampai salah. Kalau kita membandingkan value-nya, value itu artinya timer itu lagi ngitung sampai mana. Kita klik persen TM0 titik V. Ya. Persen TM0 titik V. Seperti ini. Ya. Jadi tolong diklik. Ya, ini. Nah, sekarang saya mau membandingkan value ini apakah sama dengan MW100 atau enggak. Nah, dalam kasus ini berarti jika nilai value dari timer 0 itu berbeda dengan apa yang diisi di MW100, maka lampu menyala. Nah, jadi pembacaan programnya seperti ini. Jika nilai value atau nilai perhitungan timer 0 itu berbeda dengan MW100, maka key 00 akan menyala. Ya, silakan ditulis dulu ya ini. Jangan lupa pakai yang ini ya. Jadi baik fungsi aritmetika yaitu untuk memasukkan nilai ataupun fungsi perbandingan, kita pakai comparison block.
Tapi kalau perbandingan kita tempel di sebelah kiri, kalau aritmetika kita tempel di sebelah kanan. Ya, silakan dicoba. Oke, untuk pengaktifannya tetap sama, mengaktifkan nilai dari lampu 1. Ini pengaktifannya sama. Jadi kita bisa lihat kita pakai TP jenisnya non retentif, kalau TP dia nggak bisa ngatur retentif non retentif, time base nya 1 dan presetnya 10. Artinya dia ngitung sampai 10. Ya, dan akan mengaktifkan key 00. Nah sekarang berarti artinya apa? Artinya kita membandingkan nilai dengan MW 100. Di mana MW 100? Kita membandingkan nilai dengan tadi ya MW 100, di mana MW 100 itu nilainya tadi 3 ya. Jadi kita membandingkan value timer dengan nilai 3. Di mana fungsi perbandingannya adalah fungsi tidak sama. Jadi kalau value timer tidak sama dengan 3, maka lampu menyala. Oke, kita coba dulu ya. Langsung commissioning, launch simulator. Start controller. Nah ini kebesaran kan. Nah ini nyala. Ya. Dia udah ngitung ya. Jadi aduh ini kekecilan jadinya. Jadi si timernya udah jalan tadi. Ini saya mau nonaktifkan dulu. Dia ngitung 1, 2, aduh ini nggak kelihatan. Bentar. Ini biar kelihatan. Oke, kita mulai lagi dari awal. Ya. Jadi dia membandingkan nilai perhitungannya. Ini kita aktifkan. Ya, jadi ini pada ini lalu ini kita hitung. Jadi kita lihat dia hitung 1, 2, dan ketika 3 karena sama dia mati, tapi habis itu dia hitung ke 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 ya. Jadi dia akan mati saat hitungan ketiga, karena ketika hitungan ketiga berarti 3 itu sama dengan 3 ya. 3 itu kan hitungan timer, dan 3 yang sebelah kanan itu adalah nilai MW 100, dan ketika sama berarti persamaan ini tidak terpenuhi dan ini mematikan lampu. Oke, kalau misalkan saya buat seperti ini gimana ya? Mas, jangan ini deh, kita buat yang lain aja. Jika persen time V lebih kecil dari MW 100, maka lampu menyala. Oke, kita lihat ya, ini langsung mati. Kita hitung lagi dari awal. Aduh. Oke. Kita hitung dia. Ini 1, 2, 3. Pas 3 dia langsung mati. Kenapa? Karena ketika sudah bernilai 3, berarti dia sudah tidak lebih kecil lagi dari 3, lampu mati. Ya, diulangi lagi. Nah, apa yang bisa kita dapat dari sini? Artinya ya selama ini kita kalau mau buat lampu flip-flop atau lampu lalu lintas kan biasanya bikin timernya banyak ya. Ternyata kita bisa bikin lampu flip-flop atau lampu lalu lintas itu dengan fungsi perbandingan saja. Jadi tidak perlu lagi menggunakan timer yang banyak. Kita tinggal membandingkan hitungan timernya dengan nilai yang mau kita bandingkan. Dan itu bisa digunakan untuk mengaktifkan apapun. Ya, jadi tidak hanya untuk mengaktifkan lampu atau mengaktifkan bit-bit tertentu, tapi bisa juga untuk mindahin alamat, bisa juga untuk memastikan mengaktifkan output ke analog, bisa juga untuk mengaktifkan fungsi trigonometri, banyak ya. Jadi ini kayak program jika ini lebih kecil sama dengan ini, atau jika ini gimana-gimana, maka ada sesuatu yang terjadi. Sesuatunya bisa lampu menyala, lampu mati,
nilai aritmatika dijumlahkan, nilai logaritma diaktifkan, ya macam-macam. Artinya fungsi then ya, if bla bla bla, then bla bla bla, itu bisa macam-macam. Nah, ini sudah kita lihat contoh untuk membandingkan nilai value dari timer. Dan ternyata tidak hanya nilai value dari timer yang bisa dibandingkan, tetapi value counter juga. Nanti kita lihat bagaimana cara kita membandingkan nilai value counter. Kita juga bisa membandingkan preset timer dan preset counter nantinya. Dan lalu kita bisa menggabungkan kedua hal tersebut. Artinya, jika nilai ini lebih kecil dari ini, tapi lebih besar dari ini, ya, bisa seperti itu. Jadi, kita bisa sambungkan secara seri fungsi perbandingan-pembandingannya dan mengakibatkan atau menyebabkan syarat-syarat yang lebih banyak. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan langsung saja. Oke, kita lihat sekarang untuk fungsi counter ya, fungsi counter. Jadi oke, kita close dulu ininya. Dan saya aktifkan fungsi counter. Ya, jadi jangan lupa ini ada banyak sekali. Ini kenapa jadi begini ya? Nah. Saya matikan dulu, stop simulatornya tadi belum. Oke, ini saya insert. Lalu aktifkan ini. Saya nggak tahu kenapa ini connect misalnya.
biasa ini. Oke, jadi kita bisa ini counter. Ini, saya nggak tahu kenapa ini agak error ini. Kita mulai dari awal aja. Oke, kita mulai yang pakai counter. Oke, susah sih sebenarnya. Oke, kita buat ini 000, kita bisa biasa. Yang paling penting adalah I0 ini sih. I01 dan I02. Oke, kita mau bandingkan ini aja sebenarnya, value-nya. Kita sekarang memasukkan fungsi ini ya, perbandingannya. Jadi saya memasukkan misalkan persen MW, jadi kita ganti 50 aja, titik 2 sama dengan 5 ya. Bisa membandingkan itu, lalu tambah lagi ya, dan kita bandingkan nilai value dari counternya, dan itu digunakan untuk mengaktifkan lampu lagi. Nah, kita lihat yang kita bandingkan adalah counter sekarang, jadi dibandingkan dengan persen channel titik V ya, misalkan channel titik V kita lebih kecil daripada persen MB50, maka lampu akan menyala. Nah, jadi kita lihat ini programnya tulisnya seperti ini ya. Jadi counternya biasa aja, ya, agak susah ini ya. Ini kita masukkan nilai persen MB50 dengan nilai 5, dan kita membandingkan counter atau value nilai counternya dengan MB50. Nah, silakan ditulis. Setelah itu kita lihat nilai dari kinolnya akan diaktifkan. Nah, kita akan lihat bagaimana cara pengerjaannya. Nah, kita lihat di counternya dia belum kita gunakan, artinya masih bernilai 0. Dan setiap kali kita aktifkan si counter up-nya ya, maka dia naik. Jadi kita lihat value-nya 1 dibandingkan dengan 5 isi dari MB50, dan 1 itu masih lebih kecil daripada 5, jadi Q00-nya aktif. Kita naikkan terus ya. 2 3 4 4 lebih kecil dari 5, lampunya masih menyala. Lalu saya naikkan lagi. Saat ini 5.
tidak lebih kecil dari 5, jadi langsung mati lampunya. Ya, jadi kita bisa gunakan fungsi perbandingan counter ini untuk mengaktifkan suatu output tertentu. Dalam hal ini saya pilih yang paling gampang, yaitu hanya mematikan dan menyalakan lampu saja, tapi ya bisa juga digunakan untuk melakukan fungsi-fungsi lain yang terkait dengan output ya fungsinya. Oke, sudah. Halo. Bentar Pak. Oke. Sudah Pak. Oke. Ya, jadi kita bisa lihat perbandingannya ini merupakan perbandingan untuk value atau nilai dari counternya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau gitu, selain value dari counternya, apalagi yang bisa kita bandingkan? Yang bisa kita bandingkan adalah preset dari counternya. Nah, kita lihat apa sih bedanya membandingkan value sama preset. Kalau preset itu dia nilainya tetap ya, karena preset itu kan kita definisikan di sini. Nah, ini contohnya presetnya kebetulan sangat brutal sekali, 9999, saya ganti aja. Misalkan presetnya adalah 8. Nah, saya buat presetnya 8. Yang saya bandingkan presetnya. Artinya apa? Kalau value kan berubah-ubah, kalau preset itu nggak berubah-ubah karena preset itu cuma satu nilainya. Ya, jadi kalau misalkan preset itu caranya ya kita ganti channel titik P bukan V. Kalau P sama V mirip sih, tapi kita bandingin nilai P-nya ya, atau nilai counter presetnya. Sehingga nggak usah heran ketika belum diapa-apain nilainya udah 8. Karena apa? Karena memang kita set tadi di atas nilainya 8. Nah, hal yang sama juga akan bisa diterapkan pada timer. Kita bisa bandingkan juga nilai preset timernya. Kalau misalkan nilai preset timernya itu konstan, nilainya tertentu, maka tentu saja perbandingannya itu juga dibandingkan dengan nilai konstan. Jadi berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu nilainya bisa dikatakan berubah-ubah karena value V baik dari counter ataupun timer itu diubah-ubah tergantung dari saat itu nilainya lagi berapa. Tapi kalau P atau preset itu nilainya akan selalu tetap. Sehingga bisa bisa disimpulkan kalau membandingkan preset itu sebenarnya jarang sih dilakukan karena ya nilai yang dibandingkan konstan. Tapi bukan berarti nggak pernah dipakai. Kita bandingkan preset bisa, kita bandingkan value bisa, terserah tergantung dari aplikasi yang mau dimanfaatkan atau program yang mau dibuat. Oke, kita melihat ini ya, jadi ini itu kita bandingkan preset, kita buat timer satu lagi deh biar kita bisa banding-bandingkan semua. Kita bisa banding-bandingkan semua. Oke.
tambah di bawah aja biar nggak bingung. Nah, jadi ini saya tambahkan timer. Ya, ini belum di ini lagi, kadang-kadang lupa. Stop controller dulu. Saya mau menggunakan fungsi perbandingan untuk hal-hal lain. Saya mau pakai fungsi perbandingan ini. Masih aktif kali ya. Stop simulatornya. Ini saya mau aktifkan timer. Pulse aja deh. Kenapa? Karena paling gampang ngaktifinnya. Kita nggak usah nge-latching kalau ngaktifin timer pulse. Saya pakai M5 aja. Dan kita mau aktifkan timer pulse. Ya, jadi timernya macam-macam ya yang bisa dibandingkan, bisa timer on delay, off delay, atau pulse. Tapi untuk kasus ini saya lebih suka pakai yang pulse karena lebih simple. Kadang-kadang, nah, pulse saya bandingkan sampai 10 saja dan 1 detik. Nah, sekarang saya mau membandingkan yang lain. Ini fungsi perbandingan, saya membandingkan apa ya? Saya bandingkan dua hal saja deh. Jika nggak enaknya itu kita selalu balik ke panah di sini. Persen, kita lihat dulu. Kita pakai TM1 sekarang ya. Jadi tadi kan kita pakai persen channel ya, atau persen TM0. Nah, sekarang kita pakai persen TM1. Jadi kalau dibandingkan ya persen TM1 titik V lebih kecil daripada. Coba kalau angka konstan bisa nggak ya? Lebih kecil dari 5. Persen TM1V lebih kecil dari 5. Dan persen TM1V lebih besar dari, ini berapa ya sih, ini alamatnya 5 juga ya kan, jangan 5 deh kalau gitu. Ini persen MW0, nah, ini jangan kecil dari 5. Maka lampu merah. Saya buat key 01. Nah, ini artinya apa? Artinya kita membandingkan dua keadaan. Jika nilai value dari timer 1 lebih kecil dari 8, dan kalau seri ini berarti dan ya. Timer 1 value-nya itu lebih besar dari persen MW0, di mana persen MW0 itu nilainya 5, maka lampu menyala. Sehingga kita bisa nyatakan, oh berarti kalau timernya menghitung antara 5 dan 8, di mana 5 sama 8 itu nggak termasuk, maka timernya maka lampunya baru aktif. Kita lihat ya. Kita lihat ya. Jadi ini langsung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ini kenapa lebih besar dari 0 ya? MW0 soalnya saya bandingkan. Ya, jadi jangan MW0 ya, karena MW0-nya tadi belum kita buat ya. Jadi di sini kalau misalkan TM1 lebih kecil dari 8 dan lebih besar dari 0, maka lampu akan menyala. Kita ulangi lagi. Ini kebetulan enak angkanya di sini. Kita lihat ya. 0, 1, ini langsung nyala karena dia lebih kecil dari 8 dan lebih besar dari 0.
Nah, ketika dia 8 dia langsung mati. Oke, ini nggak seru. Kenapa MW 0-nya belum kita buat? Jadi saya pakai yang udah dibuat aja tadi, MW berapa ya? MW 50 yang udah kita buat. Kita sudah buat MW 50, langsung saja diaktifkan ya, sudah aktif. Ya. Dan kita matikan dulu. Asaskan ya. Jadi kita lihat ya, di antara 5 dan 8. Pas 5 dia masih mati. 6 dia nyala. 7 dia nyala, 8 mati lagi. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, kita bisa lihat ini bisa diserikan ya perbandingannya. Jadi fungsi if-nya, karena ini ekuivalen dengan fungsi if kalau di bahasa C atau lain. Jika ini dan jika itu, maka sesuatu terjadi. Kalau atau gimana? Kalau atau ya di paralel ya. Jadi kita bisa bandingkan ini dalam bentuk paralel juga. Oke, silakan dicoba ya. Kalau ada pertanyaan langsung saja. Oke, nah setelah itu saya akan coba juga bentuk yang berulang menggunakan timer pulse. Jadi kita lihat ya apa namanya, ternyata bentuk ini tuh bisa diaplikasikan untuk fungsi-fungsi yang memiliki nilai antara. Maksudnya adalah outputnya itu bisa diaktifkan menggunakan nilai antara tanpa harus menggunakan timer. Tanpa harus menggunakan timer tambahan. Misalkan saya mau membuat lampu lalu lintas. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kayaknya enaknya nggak usah pakai banyak-banyak timer kalau misalkan kita mau membuat lampu flip-flop atau lampu lalu lintas. Ini kita matikan dulu. Jadi, contohnya gini, saya mau mengaktifkan lampu 1, lampu 2, lampu 3 pada saat kondisinya beda. Pada saat kondisinya beda. Maksudnya apa? Maksudnya saya ingin membuat lampu 1 itu menyala pada detik 0 sampai berapa, lalu lampu 2 menyala pada detik berapa sampai berapa, dan lampu 3 menyala pada detik berapa dan berulang.
Tentu saja bentuk-bentuk seperti itu biasanya kita menggunakan timer yang banyak. Tapi dengan menggunakan fungsi perbandingan ini kita nggak usah pakai timer banyak-banyak. Contohnya kita buat ini ya, tm1.q. Nah, tm1.q artinya ini adalah output dari timernya. Output dari timernya ini kita buat normally close, artinya dia normalnya aktif, dan ketika dia aktif dia akan mutusin ini. Kalau misalkan kita mutusin ini berarti apa? Berarti kita bisa lihat nanti ketika diputus ini mati, ini nyambung lagi. Oke. Jadi kita lihat ini akan berulang. Kita coba program berulangnya dulu ya. Jadi biar nggak bingung, kita lihat apa sih contoh program berulang itu. Ya, dia akan ngitung kan sampai 10. Dia akan berulang ya. Kenapa? Karena ketika pada hitungan 10 ini akan aktif. Ketika aktif ini buka, ini mati. Ketika ini mati, ini tutup lagi. Sehingga kita bisa lihat dia jadi berulang ini. Nyalanya kan antara 5 sampai 8 ya, atau detik ke 6 sampai 7. Dia akan berulang terus menyala setiap detik ke 6 dan ke 7. Nah, kita bisa ini ketutupan. Jadi kita bisa manfaatin ini untuk buat lampu lalu lintas contohnya. Oke, kita chat. Udah, kalau gitu saya mau buat dia aktif pada detik-detik yang berbeda. Misalkan saya mau buat dia aktif pada detik lampu 1 pada detik ketiga. Ini saya hapus deh. Buat dia aktif pada detik di bawah, misalkan lebih kecil sama dengan 3. Lalu tambah rang lagi. Lebih besar dari 3, tapi lebih kecil dari 7, atau lebih kecil dari 6 ya. Lebih kecil sama dengan 6 juga nggak apa-apa. Kita aktifin lampu 2. Dan tambah rang lagi. Kalau ini lebih besar dari 6. Bisa dibuat lebih kecil dari 10, tapi karena berhubung dia ngulang sendiri, nggak usah sih sampai segitunya. Artinya kita bikin program yang efisien saja. Ini kita buat 03. Ya, sehingga kita bisa lihat ada 3 keadaan di sini yang dibandingkan. Kalau TM1V-nya lebih kecil sama dengan 3, lampu 1 menyala. Kalau TM1V-nya di atas 3 tapi di bawah 6, lebih kecil sama dengan 6, lampu 2 menyala. Kalau di atas 6, lampu 3 menyala. Dan berhubung timernya berulang terus, maka dia akan seperti flip flop atau akan seperti program yang berulang. Kita coba langsung di simulasi. Ini
ketik ke ini, lalu DP ini, nah ini, nah ini. Jadi seperti lampu lalu lintas ya. Kita tinggal ngetik detik-detiknya doang di sini. Oke, silakan dicoba ya. Tapi ingat ya, yang pertama kali penting dilakukan adalah ini diubah menjadi %time1.q atau output dari alamat timer TM1 ya. Jadi mau timer pulse, timer on delay, off delay, outputnya itu selalu titik Q. Oke, bisa ya. Kita cari contoh yang lain. Lalu bagaimana kalau misalkan saya mau buat dia menyala, misalkan ini merah ya, ini merah, kuning, ini hijau. Saya mau buat dia merah, lalu setelah itu yang menyala adalah bukan kuning saja, tapi tetap merah kuning. Ini merah, merah kuning, hijau. Maka yang kita lakukan adalah ngubah ininya doang, simple. Jadi dengan program seperti ini kita bisa buat dia lebih simple ya. Saya buat dia, aduh ini kebetulan fungsinya kita buat dia lebih kecil dari 6 saja, sehingga nanti bentuknya jadi kayak lampu lalu lintas yang kalau nyala tuh nyalanya merah kuning ya. Merah, merah kuning, hijau.
Oke, ada pertanyaan? Oke, halo? Enggak, Pak. Oke. Jadi untuk minggu ini kita cukup membahas untuk fungsi perbandingan aja. Jadi lebih kecil, lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, dan kita menggunakan fungsi value counter dan timer. Untuk minggu depan kita akan bahas fungsi aritmetikanya atau fungsi penjumlahan, pengulangan, perkalian, pembagian, logaritma, dan lain-lain. Ya, dan itu biasanya memang digabungkan dengan fungsi yang berasal dari fungsi perbandingan. Lalu 2 minggu lagi kita akan belajar tentang PLC analog. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.